Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan yaitu tentang janji Yesus mengenai Roh Kudus yang terdapat dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Seperti yang kita tahu dan kita imani bersama bahwa Tuhan Yesus telah menganugerahkan, Tuhan Yesus dia sudah memberikan dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong untuk kita semua, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, Yesus sebelum ia terangkat naik ke surga, ia menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk kepada murid-muridnya. Dan saya percaya jika saat ini kita membaca ayat ini, tentu ayat ini juga ditujukan tidak hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi untuk kita juga mau dengar dan mau terima buat kita saat ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita baca dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat ini saya mau menggarisbawahi dua hal, yaitu tentang menerima kuasa dan menjadi saksi Yesus. Dua hal ini tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya Roh Kudus. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kita, berarti Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Nah, kita bisa menerima kuasa yang Tuhan Yesus janjikan jika kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi dan memimpin kehidupan kita. Nah, menerima kuasa membuat kita menyadari, membuat kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, menikmati keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat kita semua. Menikmati kuasa dalam penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak lagi mengalami kesusahan ya Bapak Ibu Saudara. Tidak menerima kuasa, kita sudah menerima kuasa Tuhan bukan berarti hidup kita baik-baik saja, hidup kita tidak ada masalah, kita tidak lagi merasa takut, tidak merasa khawatir lagi. Mungkin dalam kehidupan kita akan dan kita tetap merasakan dan akan terus mengalaminya. Tetapi dalam proses kehidupan kita tetap menjumpai hal-hal yang membuat kita kecewa, kita bingung, masih ada air mata dan keputusasaan. Tetapi yang membuat berbeda ketika kita menghadapi proses hidup setelah kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita menerima kuasa Tuhan, yaitu adalah kita tahu bahwa kesulitan-kesulitan, tantangan hidup, proses hidup ini Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita untuk satu tujuan yang mulia, satu tujuan yang indah. Tuhan tidak pernah asal-asalan meletakkan atau mengizinkan kita menghadapi proses tersebut Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang penuh kasih. Jadi saya yakin dan kita semua yakin Dia tidak mungkin memberikan yang bukan yang terbaik untuk kita. Nah, kuasa itu memampukan kita untuk berkata, Tuhan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam hal yang berat, masalah-masalah berat, kesedihan, kekecewaan, ataupun dalam kebahagiaan juga, dalam hal kebaikan, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Nah, menerima kuasa dan menjadi saksi Yesus adalah satu kesatuan yang saling berhubungan, saling berkaitan. Kuasa yang kita terima dari Tuhan itu bisa merubah pola pikir dan cara pikir kita menjadi cara pikir ilahi. Roma 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan mengalami pembaharuan budi. Berarti pembaharuan budi ini pasti akan
terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat dirasakan. Nah, hal ini membuat kita tidak mudah semangat ya saudara ya. Tidak mudah membuat kita patah semangat dalam menghadapi tantangan dan proses hidup. Justru akan semakin membuat kita semakin semangat dan punya kekuatan untuk berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat yang ke-14. Nah, semangat kita, gairah kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih, demikianlah renungan kami pagi hari ini. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.